Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biaya overhead pabrik bagian kedua. Pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif. Pada pembahasan BOP part 1, kita sudah mengetahui bagaimana cara mencari tarif biaya overhead pabrik. Sekarang contohnya ketika pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif. PT Elionasari memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif BOP-nya telah disusun anggaran biaya overhead pabrik seperti yang dicantumkan pada tabel yang tertera. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran BOP tersebut disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Maka untuk menghitung tarif biaya overhead pabriknya disajikan dalam tabel di bawah ini. Di sini di tabel ada beberapa biaya-biaya overhead pabrik, baik yang dalam bentuk variabel dan juga dalam bentuk tetap. Itu ada tandanya V artinya variabel dan T artinya tetap. Nah, ketika kita akan menentukan tarif BOP pabrik variabel dan tetapnya, maka kita tinggal membagi total jumlah biaya overhead pabrik variabel dibagi dengan kapasitas normalnya. Yaitu kalau pada BOP variabel dari 5.800.000 dibagi 80.000 jam mesin, maka tarif BOP-nya adalah 72,5 per jam mesin. Sedangkan untuk tarif BOP tetap itu 5.400.000 dibagi 80.000 jam mesin, hasilnya 67,5 per jam mesin. 5.800 dan 5.400 terdapat dari mana? Itu tinggal kita jumlahkan saja. Komponen variabel kita jumlahkan dengan komponen-komponen variabel. Komponen BOP tetap kita jumlahkan menjadi komponen-komponen BOP tetap. Maka total tarif biaya overheadnya tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah 140 per jam mesin. Pembebanan BOP kepada produk terbagi menjadi dua metode. Ada yang menggunakan metode full costing dan metode variable costing. Metode full costing sudah kita bahas pada metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Kita lihat contohnya untuk pembebanan BOP kepada produk dengan metode full costing. Tadi kita sudah dapat bahwa tarif BOP-nya ditentukan 140 per jam mesin. Maka produk yang diproduksi sesungguhnya dibebani dengan biaya overhead pabrik dengan jumlah tarif tersebut. Jika seandainya PT Elionasari menerima 100 macam pesanan, maka akan menghabiskan waktu sebanyak 75.000 jam mesin pada tahun 20X1. Pada biaya overhead pabrik yang dibeban kepada produk adalah sebesar 10.500.000 didapat dari Rp140 dikali dengan 75.000 jam mesin. Maka pencatatan jurnalnya adalah barang dalam proses BOP pada biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 10.500.000. Sedangkan untuk pembebanan biaya overhead pabrik dengan menggunakan metode variable costing dari contoh yang PT Elionasari, maka pembebanan produknya hanya sebesar 5.437.500. Kenapa? Karena dia hanya memasukkan unsur-unsur biaya overhead pabrik variabel saja. Tadi dari tarif 72,50 dikali 75.000 jam mesin. Maka jurnal yang dicatat adalah barang dalam proses BOP pada beban biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 5.437.500. Dalam biaya variable costing, BOP tetap tidak diperhitungkan seperti yang tadi saya jelaskan sebagai unsur biaya produksi, sehingga tidak diperhitungkan sebagai unsur harga pokok persediaan produk jadi maupun persediaan produk dalam proses. BOP tetap diperhitungkan sebagai biaya periode dan langsung digunakan untuk mengurangi pendapatan penjualan dalam periode yang bersangkutan. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selisih yang terjadi antara BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka atau di awal dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi merupakan BOP yang lebih atau kurang dibebankan, atau istilahnya over or underfly factory overhead cost. BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan dalam rekening BOP sesungguhnya. Dari contoh yang sebelumnya kita lanjutkan, seandainya BOP yang sesungguhnya terjadi 10.700.000 dengan rincian sebagai berikut. Kalau tadi kan total BOP-nya adalah 10.500.000 karena dikalikan dari 140 dikali 75.000 jam mesin. Maka rinciannya sebagai berikut: 10
hingga totalnya menjadi 10.700.000. Sekarang kita lihat pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan menggunakan metode full costing. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat pada rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening ini dirinci lebih lanjut dalam kartu biaya untuk jenis biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Maka jurnal yang akan dibuat pada PT Olianasari sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 10.700.000 pada persediaan bahan penolong, persediaan bahan bakar, gaji dan upah, persediaan suku cadang, persekot asuransi gedung, akumulasi depresiasi mesin, dan kas. Kas itu ada keterangan terdiri dari biaya-biaya, baik itu biaya listrik, kesehatan karyawan, dan reparasi dan pemeliharaan tetap. Jadi jurnal yang muncul adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan rincian biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi pada PT Olianasari. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode variable costing. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya, berarti masih sama dengan metode full costing. Rekening ini dirinci lagi lebih lanjut dengan kartu biaya untuk jenis biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Karena pada metode variable costing biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya, tapi tidak diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi, maka biaya overhead pabrik sesungguhnya yang telah dicatat dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya akan dipecah lagi menjadi dua kelompok biaya. 1. Biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya. 2. Biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi pada metode variable costing. Pada jurnal pertama itu sama dengan pembuatan atau pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan metode full costing. Yang membedakan adalah jurnal yang memisahkan antara biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi berdasarkan perilakunya, apakah biaya variabel, apakah biaya tetap. Jadi untuk jurnal keduanya kita bisa memisahkan dari total 10.700.000 itu menjadi dua komponen, BOP pada sisi debit, BOP variabel sesungguhnya sebesar 5.300.000 dan BOP tetap sesungguhnya sebesar 5.400.000 pada biaya overhead pabrik sesungguhnya di total menjadi 10.700.000. Jadi yang membedakan hanya pada jurnal keduanya untuk memisahkan mana yang masuk ke dalam kategori biaya overhead pabrik variabel dan mana yang masuk ke dalam kategori biaya overhead pabrik tetap. Setelah kita menghitung BOP yang dibebankan dan menghitung BOP yang sesungguhnya terjadi, sekarang kita bisa menghitung dan menganalisis selisih BOP dengan menggunakan metode full costing maupun menggunakan metode variable costing. Jika perusahaan menggunakan metode full costing dalam penentuan harga pokok produksinya pada akhir periode akuntansi, maka dilakukan perhitungan selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk tersebut. Tadi di awal kita sudah membebankan tarif sebesar 75.000 jam mesin dengan tarif BOP-nya Rp140, maka totalnya 10.500.000. Sedangkan yang ternyata terjadi sesungguhnya adalah 10.700.000 rupiah, maka terjadi selisih sebesar Rp200.000. Ini istilahnya berarti under applied, karena yang kita sudah tetapkan di awal lebih kecil daripada biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, untuk mencatat selisih tersebut akan dibuatkan dua jurnalnya. Pertama, jurnal untuk menutup rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya sebesar 10.500.000, dan rekening kedua adalah jurnal untuk mencatat selisih BOP-nya, yaitu sebesar Rp200.000. Selisih yang sudah kita peroleh tadi sebesar 200.000 dapat kita pecah lagi menjadi dua macam jenis selisih. Pertama, selisih anggaran, dan dua, selisih kapasitas. Selisih anggaran itu menunjukkan perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang seharusnya dikeluarkan. Selisih anggarannya kita bisa hitung dengan dua metode. Metode pertama, kita hitung dulu bahwa tadi biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah 10.700.000.
Sedangkan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai, tadi biaya overhead pabrik tetapnya 5.400.000 dan biaya overhead pabrik variabelnya 75.000 jam mesin, kita kalikan dengan 72,50. Hasilnya 5.437.500. Totalnya BOP yang dianggarkan adalah 10.837.500. Maka selisihnya, jika biaya yang sesungguhnya terjadi lebih kecil dari biaya overhead pabrik yang dianggarkan, maka selisih anggarannya adalah selisih laba sebesar 137.500. Kalau menggunakan metode kedua, kita tinggal mengurangkan juga dari biaya overhead pabrik sesungguhnya, kita kurangkan terlebih dahulu dengan BOP tetap menurut anggaran, maka diperoleh biaya overhead variabel sesungguhnya 5.300.000, sedangkan biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah 5.437.500. Maka selisihnya, karena yang sesungguhnya terjadi lebih kecil dibanding yang sudah dibebankan di awal, maka terjadi selisih laba sebesar 137.500. Selisih yang kedua adalah selisih kapasitas. Selisih kapasitas itu dibebankan karena tidak dipakainya kapasitas yang dianggarkan. Selisih kapasitas dihitung sebagai berikut. Ada 3 metode cara perhitungannya. Pertama, BOP yang dianggarkan tadi 5.400.000 rupiah dengan kita bandingkan dengan biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada produk, yaitu sebesar 75.000 jam mesin dikalikan dengan tarifnya 67,50. Hasilnya 5.062.500. Maka terjadi selisih kapasitas sebesar 337.500 dalam kategori rugi, karena kapasitas yang dianggarkan lebih besar dibanding dengan kapasitas yang dibebankan. Dalam metode yang kedua, kapasitas yang dianggarkan di awal itu 60.000 jam mesin, sedangkan kapasitas yang sesungguhnya dicapai hanya 75.000 jam mesin. Ada kelebihan sebesar 5.000 jam mesin. Tinggal kita kalikan dengan tarif biaya overhead pabrik tetapnya sebesar 67,5 per jam mesin. Maka selisih kapasitasnya mengalami rugi sebesar 337.500. Atau menggunakan metode yang ketiga, itu dengan cara kita cari dulu biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas yang sesungguhnya terjadi, kita jumlahkan biaya tetap dan variabelnya, baru kita bandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk secara keseluruhan, baik itu biaya overhead pabrik tetap maupun biaya overhead pabrik variabel. Maka diperoleh hasil yang sama 337.500 dalam kondisi rugi. Jadi tinggal dipilih aja metode 1, 2 ataupun 3. Sekarang kita akan menghitung dan menganalisis selisih biaya overhead pabrik dengan menggunakan metode variable costing. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing dalam menentukan harga pokok produksinya, maka pada akhir periode akuntansi dilakukan penghitungan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan kepada produk sebagai berikut. Biaya overhead pabrik variabel dibebankan kepada produk tadi 75.000 jam mesin dikali 72,5, 5.437.500 dibandingkan dengan biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya sebesar 5.300.000. Maka ada selisih. Jadi tidak dikatakan rugi, walaupun sebenarnya karena dari sisi pembebanan lebih besar daripada biaya yang sesungguhnya terjadi. Kalau pada metode full costing kita katakan laba, tapi pada metode variable costing kita hanya melihat selisihnya saja sebesar 137.500. Jurnal yang muncul adalah sama untuk menutup BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya dan juga untuk mencatat selisihnya. Nah, BOP variabel yang dibebankan tadi hanya kita melihat hanya variabel saja, maka 5.437.500 pada BOP variabel yang sesungguhnya. Sedangkan untuk mencatat selisihnya pun kita masih mencantumkan sebesar 5.437.500 rupiah. Selisih BOP variabel yang sebesar 137.500 disebut sebagai selisih pengeluaran variabel. Karena metode variable costing tidak membebankan BOP tetap kepada produk, maka tidak ada selisih yang akan dihitung yang bersangkutan dengan kapasitas. Jadi tidak ada selisih yang dihitung baik itu menggunakan selisih anggaran maupun selisih kapasitas.
Perlakuan terhadap selisih BOP. Perlakuan terhadap BOP pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Jika selisih tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan tarif BOP atau keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi, maka selisih tersebut akan dibagi rata ke dalam rekening-rekening persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Tapi seandainya selisih BOP disebabkan karena ketidakefisienan pabrik atau kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normalnya, maka selisih harus diperlakukan sebagai pengurang atau penambah rekening harga pokok penjualan. Metode perlakuan terhadap selisih BOP seringkali digunakan tanpa memperhatikan penyebabnya terlebih dahulu, dengan alasan pertama, manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih BOP. Yang kedua, jumlah selisih tersebut relatif terlalu kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Yang terakhir, karena saldo rekening-rekening barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai Biaya Overhead Pabrik bagian kedua. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan di forum diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.